warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Marianti, NPM 1813015348. Saya mahasiswi PGSD kelas 6B. Pada video ini, saya akan menjelaskan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan STEM. Materi yang saya ambil yaitu gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Berikut ini penjelasan skenario pembelajarannya. Saya akan menjelaskan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis yang telah saya buat. Pada elemen keterampilan berpikir kritis yang pertama ada fokus. Aspek interdisiplinernya adalah disiplin ilmu pengetahuan alam. Bentuk kegiatannya, pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran hari ini peserta didik akan mempelajari tentang gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Kegiatan ini termasuk pada komponen STEM yaitu sains. Selanjutnya pada aspek elemen yang kedua yaitu situation. Terdapat disiplin IPA dan IPS. Untuk disiplin IPA yaitu gaya dan gerak, contoh kegiatan yang menunjukkan hubungan gaya dan gerak serta hubungan gaya dan gerak saat bermain ketapel. Untuk kegiatan pembelajarannya, pendidik memberikan stimulus berupa pertanyaan yang mengarah pada pengalaman peserta didik. Di sini pendidik mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pendidik bertanya kepada peserta didik, apakah anak-anak pernah bermain plastisin, bagaimana cara bermain plastisin tersebut, apa yang mempengaruhi bentuk plastisin tersebut berubah-ubah. Kemudian, pendidik mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa yang ada di lingkungan sekitar, tentunya peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak. Pendidik mengajukan pertanyaan, anak-anak, pernahkah kalian bermain ketapel bersama teman-teman kalian? Mengapa batu pada ketapel dapat bergerak? Apa yang mempengaruhinya? Setelah melakukan tanya jawab, kemudian pendidik menampilkan gambar atau video yang berkaitan dengan hubungan gaya dan gerak. Pada kegiatan ini termasuk pada komponen STEM, sains dan teknologi. Selanjutnya yaitu clarity. Pada disiplin IPA, pendidik melakukan kegiatan yaitu mengajak peserta didik untuk mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan hubungan gaya dan gerak yang ada pada aktivitas di sekitar. Kegiatan ini termasuk pada komponen sains. Selanjutnya, masih pada clarity, pendidik membentuk kelompok dengan beranggotakan 3-4 orang peserta didik untuk melakukan pengamatan serta membuat produk berupa ketapel. Selanjutnya, tahap reason. Pada tahap ini, kegiatannya yaitu pendidik menegaskan kembali mengenai pengaruh gaya terhadap gerak serta hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Pendidik bertanya kepada peserta didik apakah sudah paham tentang materi gaya dan gerak, kemudian memberikan penguatan. Setelah melakukan tanya jawab dan membuat produk berupa ketapel, kegiatan selanjutnya peserta didik melakukan percobaan menggunakan ketapel dan melihat hubungan gaya dan gerak yang ada pada ketapel. Selanjutnya yang kelima, elemen inference. Pendidik menyimpulkan bahwa benda yang bergerak dipengaruhi oleh gaya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat hubungan antara gaya dan gerak, contohnya pada saat menimba air, bermain ketapel, dan membuat gerabah. Ini termasuk pada komponen STEM yaitu matematik. Yang terakhir, overview. Aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA dan SBDP. Pendidik meninjau kembali konsep materi yang telah disampaikan, mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dan menyimpulkannya. Kemudian, pendidik memperkuat konsep materi tersebut dengan membuat suatu produk. Dalam pembuatan produk ini, pendidik membuat ketapel dengan bahan dasar kardus bekas dengan menggunakan teknik membuat karya seni yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Pada kegiatan ini termasuk komponen STEM yaitu engineering. Demikian penjelasan skenario pembelajaran. Selanjutnya adalah simulasi kegiatan pembelajarannya. Berikut ini simulasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar.
sebelum kita lebih dalam membahas materi tentang gaya dan gerak, Ibu ingin bertanya, apakah kalian di rumah pernah bermain plastisin? Bagaimana cara memainkan plastisin tersebut? Ya, dibentuk, bisa dibulatkan, bisa dipipihkan, bisa dibentuk dengan berbagai macam bentuk. Nah, mengapa plastisin tersebut dapat berubah bentuk? Apa sih yang mempengaruhi plastisin tersebut dapat berubah? Ada yang tahu? Karena dipipihkan, iya betul. Karena dibentuk-bentuk, juga betul. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, plastisin dapat berubah bentuk itu karena ada gaya. Nah, kegiatan kalian memipihkan, membentuk, itu merupakan gaya. Jadi, gaya itu dapat mempengaruhi bentuk benda. Seperti itu penjelasannya. Paham? Oke. Berbicara tentang gaya, apakah kalian tahu apa itu gaya? Belum tahu? Ya, gaya merupakan tarikan atau dorongan suatu kekuatan yang mempengaruhi bentuk suatu benda atau mempengaruhi benda. Bisa bentuknya, bisa geraknya, dan bisa kecepatannya. Itu yang dimaksud dengan gaya. Nah, gaya itu dapat mempengaruhi benda, dapat berpengaruh terhadap benda. Contohnya tadi, gaya dapat merubah bentuk benda, contohnya pada plastisin. Kemudian gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Nanti kalian akan mempelajarinya lebih jauh lagi. Ibu mau bertanya lagi nih sama kalian. Kalian di rumah pernah tidak bermain ketapel bersama teman-teman? Nah, pernah kan? Mengapa batu yang kalian jadikan peluru saat bermain ketapel itu dapat bergerak? Iya, bagus, karena ditarik. Batu atau peluru yang kalian gunakan itu dapat bergerak karena adanya apa tadi? Gaya. Dengan adanya gaya, maka benda yang tadinya diam dapat bergerak. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh ketika ketapel dimainkan. Batu yang ada pada ketapel dapat meluncur ke depan atau bergerak karena adanya gaya yang diberikan oleh kita dan gaya yang ditimbulkan oleh karet pada ketapel. Selain ketapel, contoh hubungan gaya dan gerak pada peristiwa sehari-hari juga bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ini adalah gambar ketika kita menimba air. Saat kita menimba air atau ibu kita sedang menimba air, kita perhatikan ember yang tadinya berada di dasar sumur bisa naik ke atas. Itu karena adanya gaya, yaitu gaya tarik. Coba sekarang perhatikan contoh selanjutnya. Gambar apa ini? Ya, gambar pengrajin yang sedang membuat gerabah. Pada kegiatan tersebut ada hubungan antara gaya dan gerak. Gayanya yaitu gaya gesek. Gaya gesek yang akan membuat benda itu dapat berubah bentuk. Di sini bendanya itu adalah tanah liat. Jadi dengan adanya gaya gesek, maka pengrajin dapat membentuk tanah liat tersebut menjadi berbagai bentuk. Untuk lebih memahami terkait dengan hubungan antara gaya dan gerak, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Tugas kelompoknya yaitu
Yang pertama, kalian mengamati lingkungan sekitar untuk menemukan contoh hubungan gaya dan gerak. Kemudian menuliskannya pada lembar kerja dan mempresentasikannya di depan kelas. Nanti ketika ada kelompok yang sedang presentasi, kelompok lain menyimak dan menanggapi. Kemudian yang ketiga, nanti kalian membuat produk untuk membuktikan hubungan gaya dan gerak. Produknya yaitu membuat ketapel dengan bahan kardus. Nanti setelah kalian selesai presentasi, kalian akan membuat produk yang bahan dan alatnya telah ibu siapkan. Paham? Silakan sekarang amati lingkungan sekitar. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah ya. Kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Iya, kelompok 3 silahkan. Apa yang kalian temui? Setelah kalian mengamati, apa yang kalian temui? Contoh hubungan antara gaya dan gerak. Yang pertama apa? Contohnya adalah bermain mobil-mobilan ketika menarik mobil-mobilan. Yang kedua apa? Menendang bola. Iya, bagus. Kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi, menambahkan. Coba jawabannya yang berbeda siapa? Kelompok siapa? Iya, boleh. Kelompok 2 apa jawabannya? Ketika membuka pintu. Menaikkan bendera saat upacara. Iya. Iya, kelompok 1 apa? Pada saat apa? Mendorong meja. Iya, jawaban kalian semuanya benar. Berarti kalian sudah paham ya untuk menentukan contoh-contoh hubungan gaya dan gerak juga sudah bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat produk. Silahkan perwakilan kelompok mengambil bahan yang telah ibu sediakan. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya bisa kalian baca. Di situ ada lembar petunjuk untuk membuat ketapel dari kardus. Silahkan ikuti langkah-langkahnya. Jika ada tahap atau langkah yang agak sulit menurut kalian, boleh minta bantuan kepada ibu. Silahkan dikerjakan. Cara membuat ketapel dari kardus bekas. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu kardus bekas, karet gelang 12 buah, pensil, gunting, double tip, dan solasi ban. Langkah kedua, gulung kardus. Tempelkan double tip pada ujung atas dan bawah gulungan kardus agar gulungannya tidak terlepas. Selanjutnya, lubangi salah satu ujung gulungan kardus menggunakan gunting. Pada langkah ini, mintalah bantuan kepada gurumu. Kemudian, masukkan pensil pada lubang yang telah dibuat. Langkah berikutnya, tempelkan solasi ban pada gulungan kardus agar lebih kuat. Kemudian, gunting sedikit bagian ujung gulungan kardus. Selanjutnya, sambungkan 6 buah karet gelang, buatlah satu pasang. Kemudian, ambil potongan kardus berukuran kecil, lubangi pinggir kanan dan kirinya untuk memasangkan karet gelang. Langkah terakhir, ikatkan karet gelang pada pensil yang telah dipasang pada gulungan kardus. Sekarang, ketapel siap digunakan. Sekarang kita coba untuk memainkan ketapelnya. Ambil gulungan kertas, letakkan pada kardus yang telah disediakan, kemudian tarik dan lepaskan. Gulungan kardus tersebut dapat bergerak. Sudah selesai? Ya, jika sudah selesai, sekarang kalian coba maju ke depan. Kita coba apakah ketapel yang kalian buat itu bisa berfungsi atau tidak. Pelurunya apakah bisa bergerak atau tidak. Di sini kita tidak menggunakan batu ya, tetapi kita bisa menggunakan tutup pena atau menggunakan kardus yang kita gulung-gulung. Kita coba bersama-sama. Kita pasang pelurunya, kemudian kita tarik dan kita lepaskan. Ternyata peluru yang kita simpan di ketapel ini ketika kita tarik dan kita lepaskan ternyata bergerak. Nah, ibu mau tanya,
apa yang terjadi ketika ketapel ini tidak kita berikan gaya? Kita diamkan saja misalnya, apa yang akan terjadi? Tidak akan bergerak. Tetapi beda halnya ketika kita menarik ketapel ini, kita beri batu di sini, kemudian kita tarik, kita lepaskan, maka akan bergerak batu itu. Nah, kira-kira gaya apa sih yang terdapat pada saat kita bermain ketapel? Iya, bagus, ada gaya otot katanya tadi. Ya, pada saat kita bermain ketapel itu terdapat dua gaya yang mempengaruhi gerak. Yang pertama, gaya pegas yang dihasilkan oleh karet gelang, dan yang kedua, gaya otot pada saat kita menarik ketapel. Paham? Baik. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita simpulkan dulu apa saja yang telah kita pelajari. Coba, siapa yang ingin menyimpulkan? Ada? Iya, terima kasih kepada Andi yang telah menyimpulkan. Nah, Ibu tambahkan ya. Jadi kita tadi telah mempelajari tentang pengertian gaya. Apa itu gaya? Kemudian kita telah mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak. Gaya itu dapat mempengaruhi gerak benda dan bentuk benda. Nah, kemudian tadi kita telah membuat produk, yaitu membuat ketapel untuk membuktikan hubungan antara gaya dan gerak. Oke, karena tadi pembelajaran diawali dengan berdoa, maka sekarang diakhiri juga dengan berdoa. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, tugas kalian di rumah adalah membuat percobaan yang lain untuk membuktikan hubungan antara gaya dan gerak. Kalian buat tugasnya dengan melalui video yang dikirimkan ke WhatsApp group. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa lebih memahami tentang hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan produk yang saya buat di sini. Saya membuat produk berupa ketapel dengan bahan yaitu kardus bekas, karet gelang, dan pensil. Produk yang saya buat telah sesuai dengan komponen STEM yaitu engineering. Dari produk yang saya buat ini, saya dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa terdapat hubungan antara gaya dengan gerak pada suatu peristiwa atau kejadian. Di ketapel terdapat dua gaya yang mempengaruhi gerak benda, yaitu gaya otot yang dihasilkan pada saat kita menarik ketapel dan gaya pegas yang dihasilkan oleh elastisitas dari karet gelang. Jadi, produk yang saya buat ini dapat membuktikan kepada peserta didik bahwa terdapat hubungan antara gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.